تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata kami tidak menguatkan engkau wahai Nabi Muhammad, andai kata kami tidak meneguhkanmu, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang hina. Dan kalau engkau condong kepada mereka, maka kami akan membuat engkau merasakan siksaan yang berlipat-lipat di dunia dan di akhirat. Kemudian engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun selain daripada kami. Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya dari wejangan-wejangan yang sangat berharga dan dari pokok-pokok keteguhan seorang hamba di atas agamanya. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini terdapat kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhannya di atas Islam, kekukuhannya di atas agama, itu adalah murni karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disempurnakan nikmat atas beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, walaula an thabbatnak, andai kata kami tidak menguatkan engkau wahai Nabi Muhammad. Kefakiran itu adalah ciri seorang makhluk, dan itu adalah sifat yang terus menyertainya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, adapun Allah Dia maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian di dalam ayat yang agung ini terdapat penjelasan bahwa at-tathbit, peneguhan, pengukuhan dan kekuatan di dalam pijakan agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan untuknya pahala yang besar. Itu adalah karunia yang sangat berharga. Makanya siapa yang berpaling darinya juga dilipat gandakan siksaan. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau engkau condong kepada mereka, engkau meninggalkan keteguhan di atas agama, maka kami akan membuat engkau merasakan siksaan di dunia dan di akhirat yang berlipat-lipat. Karena sebuah nikmat, kapan nikmat itu adalah nikmat yang besar, kemudian seorang meninggalkannya dan menelantarkannya, maka dia akan dibalas dengan siksaan yang besar pula. Karena itulah
keteguhan di atas agama ini adalah suatu perkara yang sangat besar, karunia yang sangat agung, yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Itulah yang dia pelihara sepanjang dia hidup, agar hidup di atas keislaman dan sunnah. Dan itulah yang dia pelihara agar supaya dia menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim yang teguh di atas agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan Allah berfirman kepada nabinya, beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Kemudian di dalam dua ayat yang mulia ini terdapat bahwa keteguhan di atas agama itu ada sebab-sebabnya, ada wasilah-wasilahnya. Dari sebabnya yang diterangkan di sini adalah seorang hamba tidak condong kepada dunia, karena dunia itu hanyalah sementara, permainan dan senda gurau. Apapun yang didapatkan dari kehidupan dunia, kita akan meninggalkannya. Tidak ada yang kekal bersama kita kecuali apa yang diikat dengan keimanan dan amalan salih. Itulah dunia. Makanya Allah ingatkan kepada nabinya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, maka engkau telah condong kepada mereka untuk mengharap sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Makanya keteguhan di atas agama itu dari sebab pokoknya adalah selalu melihat bahwa kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik. Kehidupan akhirat itu adalah modal utama kita. Dan apa yang terkait dengan akhirat itu adalah pokok kehidupan kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah yang paling kekal dan paling baiknya. Dan dari sebab keteguhan di atas agama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik keimanannya, lurus di atas agama dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh pula dengan ucapan la ilaha illallah di alam kubur, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia mencakup sakaratul maut. Seorang hamba diteguhkan pada saat sakaratul maut dan diteguhkan ketika dia berada di alam kuburnya dan diteguhkan pula di akhirat. Itu adalah sebabnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab keteguhan adalah amalan salih. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka beramal dengan apa yang mereka diperintah, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan dari sebab keteguhan seorang hamba di atas agamanya adalah dia menolong Allah dan menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Karena itu patut kita tanyakan kepada diri-diri kita, sejauh mana kita menjadi ansar Allah, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong syariatnya dengan melakukan dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, membantu manusia di atas kebaikan, menjaga kebersamaan di dalam negeri dan menjaga kebaikan manusia di tengah negerinya. Kemudian dari sebab keteguhan di atas agama adalah berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, dengan menghafalkannya, mempelajarinya, mengkajinya, dan saling bahu-membahu di dalam membumikan Al-Quran itu di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika membantah kaum musyrikin tatkala mereka meminta Al-Quran itu diturunkan sekaligus, maka Allah firman, "Kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu supaya kami teguhkan hatimu dan supaya kami baca dengan sebenar-benarnya. Maka Al-Quran itu adalah peneguh hati. Demikian pula banyak merenungi dari kisah-kisah para nabi dan para rasul, khususnya yang diterangkan di dalam Al-Quran.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami terangkan dari berita para nabi dan para rasul hal-hal yang dengannya membuat hatimu itu menjadi teguh. Dan dari sebab keteguhan hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada umat Islam, yang umat Islam ini di perang Badar telah diperintah oleh Allah kepada malaikat agar supaya meneguhkan mereka, dan dari sebab keteguhannya Allah berfirman kepada mereka, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai satu golongan dari orang-orang kafir, maka teguhlah kalian, kokohlah kalian, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab keteguhan di atas agama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa yang beliau baca, "Wala takilli ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah engkau sandarkan urusanku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sebab seorang hamba itu fakir kepada Allah. Dia harus selalu bergantung kepada Rabb-Nya. Keteguhan berasal dari sisi Allah. Dia tidak bersandar pada dirinya. Kemudian dia juga berdoa. Nabi SAW dari doa beliau yang banyak beliau ucapkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan dari doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah." Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Kemudian yang terakhir, dari sebab keteguhan di dalam ayat adalah seorang itu condong kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Karena kecondongan kepada orang-orang yang zalim itu adalah sebab yang membuat seorang keluar dari jalur. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah firman, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Karena itulah kita diperintah, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Dan di surah itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya pagi dan petang. Maka harus ada orang-orang salih, orang-orang yang baik yang kita duduk dengannya, kita bersamanya, sehingga saling bahu-membahu dan bantu-membantu di dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keteguhan di atas agama itu adalah hidayah. Berpaling darinya itu adalah kebinasaan. Karena Allah telah membagi manusia hanya dua golongan. Golongan yang menjawab seruan Allah dan Rasulnya, atau golongan yang mengikuti hawa nafsunya. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah firman, apabila mereka tidak menjawab seruan engkau ya Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kecenderungan kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala, kepada selain hal yang disyariatkan, itu adalah fitnah-fitnah. Karena itulah orang-orang kufar, orang-orang kafir dengan berbagai kebiasaannya, berbagai dosa dan maksiatnya, itu adalah fitnah-fitnah dan ujian di hati-hati orang yang beriman. Demikian pula dari keberadaan para pelaku maksiat, para pelaku dosa yang senang menampilkan dari dunia-dunianya memfitnah manusia, itu adalah ujian-ujian di hati orang yang beriman. Dan kehidupan hanya sementara. Setiap dari kita akan menghadap kepada Allah.
mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap yang kecil dan yang besar yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Dan setiap dari kita dimuliakan ataupun sebaliknya di hari kiamat bergantung kepada amalannya. Karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperdalam, selalu meneguhkan dirinya di atas ketaatan, keimanan, dan punya kegiatan untuk mempelajari dari agamanya, hal yang dengannya meneguhkan hatinya, membuat kehidupannya tenang di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kepada kita semua pintu kebaikan, jalan kebenaran, dan memalingkan kita dari segala dosa dan maksiat, hal yang hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون